Baik, jika pada dua video sebelumnya kita telah membahas tentang ekstraksi fitur GLCM dari citra ini, kemudian kita sudah mendapatkan hasil 4 fitur seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan implementasikan ke MATLAB. Nah, untuk mengimplementasikannya, beruntungnya MATLAB sudah punya dua fungsi yang mendukung GLCM, yaitu ada Greco Matrix yang fungsinya untuk membentuk matriks ini, kemudian Greco Props fungsinya untuk memperoleh keempat fitur ini. Nah, sebelum kita mulai, kita bisa memahami dulu fungsi Greco Matrix ya, dengan cara seperti biasa, mengetikkan help, kemudian akan muncul deskripsi singkat, lalu ada jendela yang bisa kita buka untuk lebih memahami fungsi dari Greco Matrix ini. Singkatnya, karena kita nanti akan menggunakan citra berukuran 3 bit yang nilainya 0 sampai 7 ini, maka kita akan perlu mengatur gray limits. Secara default kalau double kita menggunakan nilai 01 ya untuk nilai rendah dan tingginya. Sementara kalau untuk yang kita pakai adalah low-nya 0, nilai high-nya adalah 7. Kemudian untuk 6 level atau ukuran matriksnya secara default sudah digunakan 8. Offset juga di sini defaultnya menggunakan 01 atau sudut 0 dengan jarak 1. Sehingga yang perlu kita atur nantinya hanya bagian gray limits. Nah, fitur yang lain atau fungsi-fungsi yang lain di sini Anda bisa pelajari untuk keperluan yang lebih jauh. Baik. Kita langsung implementasikan. Sebelumnya kita sudah punya citra seperti ini. 357, 241, 635. Nah, lalu kita terapkan fungsi Greco Matrix terlebih dahulu. Misal kita gunakan variabel M untuk matriks GLCM-nya. Cukup kita ketikkan Greco Matrix. Kemudian masukkan A. Nah, ada beberapa parameter di sini. Parameter 1 nilai, parameter 2 nilai, dan seterusnya. Nah, karena yang kita gunakan cuma satu, yaitu gray limits, maka kita ketikkan gray limits. Nah, kemudian kita berikan nilainya adalah 0 sampai 7. Nah, kita peroleh hasilnya. Di sini ada 8 baris dengan indeks 0, 1, 2, 3, sampai 7, kolom juga 0, 1, sampai 7. Kita perhatikan untuk yang baris 2, kolom ke 0, 1, 2, 3, 4, nilai kemunculannya 1. Sama dengan baris 2, kolom 4, kemunculannya 1. Kita ambil contoh sekali lagi, baris 3, kolom ke-5, kemunculannya adalah 2. Nah, sama dengan kemunculan dari yang sebelumnya sudah kita pahami. Baik, lalu bagaimana untuk mendapatkan nilai kontras, correlation, energi, dan homogeneity? Nah, kita gunakan fungsi yaitu Greco Props. Secara default dia hanya akan menghitung 4 fitur. Sama yaitu kontras, correlation, energi, dan homogeneity. Maka kita cukup tuliskan fungsi dan kita masukkan bukan citra tetapi matriks GLCM. Misal kita berikan variabel G untuk menampung keempat fitur Greco Props. Lalu kita berikan parameter yaitu matriks GLCM ini atau M. Nah, selanjutnya kita eksekusi, maka kita akan dapat nilai kontrasnya 5,667. Sama, kita peroleh nilainya 5,667. Lalu kita peroleh di sini korelasinya adalah 0,055 dalam tanda negatif. Di sini juga sama 0,0056. Energinya 0,22 sama. Kemudian homogeneity-nya adalah 0,306. Nah, hasil pembulatan dari 3056.
Baik, lalu bagaimana kita memahami setiap nilai ini? Energy, homogeneity, correlation, contrast. Nah, secara sederhana, citra dikatakan memiliki homogenitas tinggi jika selisih antar pikselnya rendah atau nilai-nilainya berdekatan antar piksel. Nah, sebaliknya, jika nilai antar piksel selisihnya tinggi, maka homogenitinya rendah atau dikatakan heterogen. Heterogen tinggi, homogenity rendah. Homogenity tinggi, maka heterogennya rendah. Singkatnya, kalau perbedaan nilainya tinggi, disebut citra yang heterogen, yang memiliki perbedaan piksel rendah, disebut sebagai citra homogen. Nah, kita akan bahas satu aja contoh nih di sini. Nah, untuk yang ketiga fitur lain, Anda nanti bisa improvisasi setelah selesai materi ini. Nah, untuk memahami setiap nilai ini, pastikan Anda tidak melupakan mata kuliah matematika karena di situ terdapat materi bagaimana kita memahami persamaan, lalu hubungannya dengan piksel, sehingga kita nanti bisa memahami nilai yang muncul dari sebuah citra tertentu. Misal citra ini objeknya terlampau banyak, maka nilainya rendah. Misalkan dia objeknya atau wilayahnya terlalu tinggi, maka nilainya tinggi atau mungkin sebaliknya. Kita kembali ke pembahasan tentang implementasi. Misal kita ambil contoh. Anggap kita memiliki sebuah matriks. Misalkan matriks A. Anggap nilainya adalah ukurannya sama 3x3. Misalkan nilainya selisihnya rendah. 150, 149, 148. Kemudian baris kedua nilainya adalah misalkan 147, 148, 149. Nah, kemudian yang terakhir misalkan nilainya 149, 150, 151. Nah, misal seperti ini. Selisihnya tidak terlampau jauh, maka bagaimana kalau kita ambil nilai homogenitinya? Baik, supaya nilai ini dianggap citra, karena sebelumnya dia nilainya adalah double, kita rubah A ke unsigned integer 8 bit. Nah, sehingga nanti fungsi GLCM akan otomatis memilih nilai ini. A. Baik, setelah kita dapatkan nilai unsigned integer 8 bit, maka kita langsung implementasikan. Misalkan, supaya sederhana, kita langsung tuliskan kedua fungsi dalam satu baris. Greco-props, Greco-matrix dari A. Misal. Nah, karena kita menggunakan default jaraknya 1, sudut 0, kemudian kita juga mendapatkan tingkat kuantisasi sesuai dengan unsigned integer 8 bit, maka kita tidak perlu menuliskan parameter di sini. Baik, kita perhatikan berapa nilai yang diperoleh untuk homogeneity. Nah, ternyata nilai homogenitinya 1, karena nilainya ini cukup dekat. Energinya juga 1. Nah, bagaimana? Kenapa nilainya sudah seperti ini? Kontrasnya kenapa 0? Energinya kenapa 1? Nah, Anda bisa pelajari itu lebih lanjut. Nah, untuk contoh yang kedua, misalkan kita ambil nilai yang selisihnya cukup tinggi. Contoh citra B. Saya menggunakan fungsi untuk random integer antara 1 sampai 250. Misalnya. Ukurannya 3. Kemudian ini juga saya konversi ke unsigned integer 8 bit. Oke, setelah kita konversi, maka kita dapatkan nilai random seperti ini. Nah, kita perhatikan cukup tinggi selisihnya, maka selanjutnya kita akan coba hitung berapa Greco-props atau berapa keempat fiturnya ini, khususnya untuk yang homogeneity. Nah, ternyata cukup rendah nilainya, yaitu 0,4. Energi juga cukup rendah, 0,1. Nah, dari sini mungkin Anda bisa menganalisis. Jika selisihnya sedikit,
maka nilai ini tinggi, atau jika selisihnya tinggi maka nilai ini sedikit, atau sebagainya. Nah, barangkali itu nanti akan bisa Anda gunakan dalam proyek mata kuliah ini, atau mungkin bisa jadi tugas atau pertanyaan dari saya. Ya. Jadi dari contoh yang diberikan, nah, Anda bisa lakukan improvisasi sendiri. Nah, baik, ini kalau kita menggunakan contoh matriks yang kecil. Bagaimana kalau kita terapkan ke citra? Kita bersihkan dulu workspace dan command Windows. Misal kita akan bandingkan dua citra. Contoh, citra A saya ambil dari citra babun. Nah, seperti yang kita tahu, citra ini memiliki tekstur yang cukup kasar atau cukup heterogen juga. Kemudian kita tampilkan citra A. Nah, seperti ini. Nah, secara visual misalkan ada objek, anggaplah ini nyata, kemudian kita sentuh. Nah, tentunya ada tekstur di sini, di bulu-bulunya, di mata, kemudian di bagian hidung. Nah, itu semakin kasar teksturnya, semakin naik turun atau fluktuatif, itu akan mengurangi nilai homogeneity. Baik, kita akan coba bagaimana kalau kita hitung dari citra babun ini. Kita peroleh nilainya adalah, nah, nanti kita simpan, misalkan G1. Ya. Homogeneity-nya ya, 0,78. Energinya juga cukup rendah, 0,892. Nah, ternyata tidak selalu berbanding lurus pengurangannya. Seperti yang contoh sebelumnya. Tapi energi 1, homogeneity 1. Lalu, kenapa ini kecil? Ini ya nggak terlalu kecil. Nah, itu juga yang bisa Anda pelajari nanti, Anda analisis. Baik. Lalu bagaimana kalau contoh citranya saya ganti? Misalkan saya pakai citra B, citra yang cukup halus, misal apa? Papers. Kemudian kita tampilkan, kita tampilkan B. Nah, kalau kita lihat sekilas, objek paprika atau cabai ini pasti halus. Misalkan kita bayangkan ini sebagai objek nyata, tetapi perhatikan di belakang ada objek-objek lain. Nah, apakah heterogen itu akan lebih dominan ke objek yang nampak di sini? Nah, atau bagaimana? Kita akan coba secara visual, tadi dia lebih halus daripada citra babun yang sebelumnya, atau secara nilai piksel selisihnya tidak terlampau jauh. Bagaimana kalau kita misalkan hitung di sini, kemudian kita ganti nilainya jadi G2. Nah, homogeneity-nya ya pastinya lebih tinggi karena dia memiliki selisih piksel yang cukup rendah dibandingkan dengan citra yang sebelumnya. Nah, lalu kenapa energinya juga lebih tinggi? Padahal kalau dari contoh yang sebelumnya, energinya akan berbanding lurus dengan homogeneity. Nah, itulah yang nanti akan Anda jadikan pembahasan ketika Anda mengambil topik ekstraksi fitur. Nah, Anda bisa improvisasi, silakan pelajari algoritmanya lebih lanjut, fungsi-fungsi di sini, pahami persamaannya, sehingga nanti kita bisa menganalisis, memahami, dan kemudian menuliskan sebuah sintesis dari proyek kita. Baik, sekian untuk materi kita tentang ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCF. Nah, hasil fitur ini selanjutnya akan bisa kita gunakan untuk algoritma klasifikasi seperti K-nearest neighbor, jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network, dan sebagainya. Ya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.